Karena jujur Pak, nantinya pas sekolah SD tuntutannya tuh tinggi banget. Ya itu dia, that's the TK dibilangin gak usah belajar baca tulis, tapi SD ternyata sudah harus baca tulis. betul. Berarti kan tugas orang tua untuk bisa ngelengkapin gap ini. Apa aja sih yang dilakukan di sekolah yang ketika misalnya nih anak gak dengerin A gitu, gurunya biasanya ngelakuin apa? Apakah negosiasi kah? Ataukah ada hal yang harus masuk ke logikanya dia untuk berdiskusi sehingga anak itu ngerasa oh iya bener juga ya, gue harusnya gak kayak gitu juga di rumah. Mungkin balik lagi apa ya, ke goal orang tua masing-masing gimana. Bukan kita parno, enggak. Tapi kita kan kalau misalnya kerja suka kangen anak ya Pak ya, mau ngelihat dan preventif. Kalau misalnya tiba-tiba anak memar atau kenapa merah, baret, kalau nggak ada CCTV yang bisa kita lihat, orang bisa ngomong macam-macam kan. Kata orang, it takes a village to raise a kid. Karena memang butuh banyak banget support dari berbagai macam institusi dan person. Salah satunya adalah daycare. Dan hari ini gue akan ngobrol dengan Ica Hapsari, founder dari Play Sanctuary Daycare, sebuah daycare di daerah SCBD. Miss Ica, thank you so much for coming. Thank you undangannya ya Pak. Terima kasih. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun ketemu lagi. Gue itu adalah salah satu, bukan customer lah ya, pelanggan puas gitu ya. pelanggan pertama di 2019 ya Mas. Betul. So, Play Sanctuary ini apa? Boleh diceritain ke kita? Oke, Play Sanctuary itu adalah daycare. Kalau aku sih nyebutnya rumah kedua buat semua keluarga-keluarga kami sekarang. Kami lokasinya terletak di SCBD. Kami sekarang ada 2 lokasi yang kami own sendiri. Yang satu di Jalan Telodong Bawah 2 nomor 9 dan satu lagi di Jalan Suren 1 nomor 15. Oke. Nah, kemudian kami juga sebagai provider daycare juga untuk salah satu lembaga pemerintahan juga. Jadi ya memang kami bertumbuh bersama dengan keluarga-keluarga kami menjadi rumah kedua. Jadi ya menjadi rumah kedua untuk bertumbuh bersama ya. Betul. Tapi emang dirimu punya background yang relate dengan apa yang dilakukan sekarang. Yes, betul. Dan mungkin seperti Bapak tahu waktu awal-awal kenalan sama Play Sanctuary juga, memang Play Sanctuary itu lahir dari passion aku dan beberapa teman aku juga. Dan dengan pengalaman aku sebagai pendidik anak usia dini selama 5 tahun di Melbourne, Australia, dan juga ada background pendidikan aku sebagai Master of Teaching dari Melbourne University juga. Aku merasa sepertinya ini chance aku untuk bisa berkontribusi ke pendidikan anak usia dini di Indonesia, terutama di Jakarta ya Pak. Karena ya kita tahu pada kala itu Jakarta masih menjadi ibu kota, gak kayak sekarang ya. Jadi aku ngerasa sektor pendidikan anak usia dini ini itu memang masih banyak yang butuh dikembangkan. Dan dari hal itulah alasan kenapa akhirnya Play Sanctuary itu bisa lahir. Tapi kalau ngomongin pendidikan usia dini ya Miss ya, itu kan gak semua orang kemudian aware sama, karena kan itu di bawah umur 3 tahun ya. Betul. Pendidikan usia dini itu di bawah umur 3 tahun. Jadi dari 0 sampai dengan 3 tahun. Gak semua orang aware masalah itu. Dari dirimu melihat, karena dirimu punya background juga di bidang pendidikan di situ kan. Setahu gue nih, biasanya itu adalah momen paling penting dalam usia anak, tumbuh kembang anak gitu. Apa yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh orang tuanya? Sebenarnya banyak banget sih Pak. Karena kalau ngomongin periode emas yang dicanangkan saat ini adalah sampai usia 5 tahun sebenarnya. Bahkan dari usia anak baru lahir pun sampai nanti dia umur 5 tahun, itu banyak banget tugas-tugas perkembangan, tugas-tugas sensori yang memang orang tua itu harus stimulasi. Dan mungkin gak tahu ya, ketika kita waktu masih kecil dulu, gak semua orang tua ngerasa ini hal yang harus penting diperhatikan gitu ya. Yang penting mungkin zaman dulu kita bisa makan kita bisa terlindungi dari orang-orang jahat. Tapi kalau sekarang kan ternyata memang tuntutan anak itu banyak banget. Dan kenapa Play Sanctuary kita come to play adalah karena kita mau mencoba menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak agar mereka bisa terstimulasi dengan baik sehingga periode emas mereka ini nggak sia-sia. Terstimulasi itu termsnya apa Miss? Maksudnya kalau anak, kadang kan gini kan, anak kan biasanya merangkak dulu. Betul. Kemudian
merangkak dulu, kemudian baru ditata, kemudian baru berjalan gitu, baru Betul. bisa ngomong gitu kan. Nah, periode-periode tersebut apakah memerlukan stimulasi khusus? Kalau iya bentuknya seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita ngomongin mengenai apa yang bisa kita lakukan di usia-usia bayi gitu ya Pak ya. Seperti yang Bapak bilang, sebelum anak itu dia akhirnya bisa merangkak atau ditata, dia itu ada PR di mana dia harus bisa kenal dengan permukaan-permukaan yang berbeda, dengan hal-hal yang berbeda, seperti mungkin kalau ingat dulu Coco banyak main sama biji-bijian, Coco jalan-jalan di atas rumput atau merangkak di atas rumput, main bubble wrap. Sebenarnya hal-hal itu adalah cara yang kita gunakan untuk ngebantuin Coco bisa kenalan dengan permukaan-permukaan dengan sensori yang berbeda seperti itu. Stimulasi lain sebenarnya nggak cuma dari sensori taktil aja Pak, tapi bagaimana Coco bisa berinteraksi dengan orang dewasa dan juga dengan anak-anak seumuran dia, itu juga bagian dari sensori juga. Karena kadang ya aku nggak mau menyamaratakan ke semuanya, tapi mungkin banyak orang tua yang emang bekerjanya bener harus full time banget. Waktu sama anak di weekdays itu minimal banget. Dipercayakan sama entah eyang, entah ke neni atau babysitter yang mungkin pemahamannya mengenai kebutuhan stimulasi ini mungkin tidak sedalam itu, sehingga dipikir ya udah makan aja, udahlah kasih lagu-lagu, nonton TV aja cukup. Padahal kan sebenarnya enggak. Bahkan banyak research yang menyatakan bahwa anak yang GTM yang susah makan, itu sebenarnya gerakan tutup mulut ya. Gerakan tutup mulut. Sebenarnya itu roots dasarnya adalah apakah kebutuhan sensorinya dia saat masih kecil itu sudah selesai atau belum. Dan kenapa banyak yang bilang ayo bisa earthing gitu. Jadi anak jalan di rumput. Dan itu katanya berpengaruh banget sama nantinya anak bisa mentoleransi makanan-makanan yang berbagai macam tekstur di mulut. Itu sebenarnya ujungnya adalah si sensori ketika dia masih bayi itu Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang kan banyak mikirnya kalau daycare itu hanya sebatas penitipan anak gitu kan. Itu yang kemudian membuat play sanctuary akan berbeda. Betul. Kenapa berbeda? Karena mungkin balik lagi ya Pak, ini mungkin passion aku dan aku ngerasa anak-anak punya hak untuk bisa bermain. Anak-anak juga punya hak ketika dia bermain itu tuh sambil belajar dan mengeksplorasi hal-hal yang seru banget. Kenapa akhirnya kita membawa konsep project based learning? Karena project based learning itu kita kan menggunakan pendekatan Reggio Emilia dengan frameworknya Australian Early Years Learning Framework juga Pak. Jadi di salah satu poinnya si Reggio Emilia ini adalah si project based learning. Jadi anak-anak ketika dia belajar mengenai satu topik itu nggak cuma belajar misalnya nih belajar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa lah sampai 100 gitu. Tapi mereka paham gak sih bentuk angka 1 tuh kayak apa? Unit per unitnya, number sense-nya mereka paham gak sih? Atau mereka paham gak sih angka 1 itu merepresentasikan apa? Dan itu yang akhirnya kita usung untuk membedakan kita dengan daycare yang lainnya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya metode itulah yang membuat play sanctuary berbeda gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas penitipan anak aja, tapi memang ada metode-metode yang digunakan di dalamnya. Betul. Wow, menarik. Nah, Miss, kalau ngomongin 2019 kan itu deket banget tuh sama pandemi gitu kan. Iya, Which is kalau nggak salah belum setahun juga kan? Karena April 2019 and then kita Maret Februari tuh kita kemudian close down gitu. Betul. Gimana ceritanya waktu itu, Miss? Wah, it was the hardest. It was the hardest period. Kayak 2 tahun kita bener-bener itu berat banget. Dan Bapak mungkin tahu ketika kita tutup, we did what we could do at everything, that time. Literally everything. Semuanya kita coba pikirkan sebelum kita akhirnya memutuskan ada kelas online, mengikuti arus mainstream pada saat itu. Kita juga mencoba melihat apa sih yang bisa kita jual. Dan kita bersyukur banget, alhamdulillah banget orang tua seloyal itu sama kita dan mungkin sesayang itu sama kita. Jadi setiap misalnya kita jualan, bahkan sempat jualan jamu, kita jualan catering anak, karena mungkin pada saat itu orang tua juga udah nggak bisa mikir lagi kayaknya deh. Tiap hari masak apa, belanja ke supermarket aja itu virusnya di mana-mana ya kayak gitu kan. Dan aku bersyukur banget kayak kita ngelakuin catering itu, jualan kue, bahkan sempet jualan jamu-jamuan itu orang tua bisa beli. Sampai akhirnya ada orang tua yang nanya sama kita,
Miss nggak ada online modul ya buat anak-anak tetap bisa terstimulasi di rumah. Sampai akhirnya aku sama Miss Nada ya udahlah kita bikin aja. Akhirnya kita bikin online class, dan online class itu yang menjadi salah satu income stream kita di luar catering yang bisa ngebikin kita survive sampai 2021. Wow, setahun berarti. Setahun kita bisa handling per hari itu ada mungkin 3-4 kelas. Wow. Sampai ada yang private session. Udahlah itu kayak we actually just kayak do whatever we could do. Tapi gue mengalami dan gue melihat, maksudnya karena kita waktu itu gue part of the cheerleader ya. Thank you loh Pak. Part of the cheerleader karena emang Play Sanctuary melakukan semuanya apapun yang memungkinkan untuk bisa bertahan. Tapi menurut gue yang paling kelihatan banget adalah karena semua tim yang terlibat di Play Sanctuary kemudian punya visi dan punya aksi yang sama. Betul, alhamdulillah Pak. It has something to do dengan how you hire people. Ya, itu sih part yang aku bersyukur banget karena ketika kita hiring orang ya, aku nggak tahu, mungkin Bapak juga paham karena you run a business too, kan. Ketika kita hiring orang dari interview, mungkin kita cuma bisa lihat dia ya udah yang baik-baik aja dari dia. Tapi yang aku bersyukur adalah staff-staff aku yang ada sampai sekarang, yang masih sampai detik ini, itu mostly orang-orang dari batch pertama yang aku hire di 2019. Dan aku nggak tahu ya apakah karena memang kita di Play Sanctuary itu tumbuh sebagai keluarga bersama. Ketika kita semua susah, kita semua berusaha kayak lifting up everyone atau gimana. Cuma aku bersyukur banget they're sticking around until today. Dan ketika kita kalau lagi lunch break gitu, kita ngobrol bareng, gila ya kalau dipikir-pikir. Dulu tuh kita kayak tiap weekend semua orang tuh bekerja ngepack-packin kayak apa sih namanya materi buat online class. Ada yang juga buat apa sih ngepak-pakin tiap hari buat catering, nganter-nganterin ke rumah orang. Itu tuh kita tuh bersyukur banget kita masih ada sampai sekarang. Dan kayak kalau nggak ada mereka, Play Sanctuary nggak akan ada Pak. Kalau cuma ada Ica Hapsari aja, nggak akan ada Play Sanctuary. Any specific kriteria apa yang orang yang kemudian di hire waktu itu? Waktu itu memang karena kan kalau ngomongin daycare kan is very specific business ya. Gue nggak bisa bilang it's a pure business. It must be mungkin 70-80% is a part of passion instead of business. Betul banget. Nah, lu punya spesifik kriteria nggak ketika hire orang tadi? Mungkin kalau misalnya ngomongin kriteria, kita lihat dari professionalismnya dia ya. Secara educational background, dia emang mumpuni, which is kayak ya either punya S1 di psikologi, S1, kebanyakan anak sastra jadi guru kan ya Pak ya. Jadi kita mesti acknowledge itu, S1 sastra, habis itu S1 kayak either bimbingan konseling, atau dia yang emang PG PAUD, yang emang guru gitu. Dan yang lain dari itu adalah pengalaman kerjanya dia Pak. Karena ya seperti kita tahu lah, nggak semua orang bisa handle anak, nggak semua orang kesabarannya itu diberikan sama Allah itu tebel banget kan. Jadi di luar aku cuma kayak selecting the right people with the right educational backgrounds. Ketika kita trial dia kerja, aku juga melihat hal itu. Gimana dia bisa connect ke anak. Karena kan kerja sama anak ya komunikasinya sama anak. Gimana dia berinteraksi sama anak. Apakah positif? Apakah dia nggak ada kelihatan dari cahaya matanya dia mampu untuk handling anak, dan apakah dia bisa dikasih challenge karena ngebesarin anak dan apalagi bukan anak kita ya Pak ya. Itu tuh hal yang menantang banget. Sangat menantang, apalagi kita sebagai orang tua. Kebetulan aku juga orang tua, dua anak laki-laki yang sangat menantang. Yang sangat menantang banget. Kurang tantangan apa coba ya? Ada kurang tantangan apa hidup aku kan. Jadi kayak buat aku itu benar-benar kayak ngelihat mereka bisa punya value yang sama-sama aku dalam bisa memaparkan activity ke orang tua, berkomunikasi sama orang tua, ngasih laporan, passionnya dia ngurusin anak. Itu tuh yang menjadi poin plus apakah dia di keep atau enggak. Ketika dia nggak nunjukin salah satunya, ya aku akan mencari orang lain lagi. Kenapa gue ngomongin masalah hiring? Karena gue ingat banget, karena Coco sebenarnya generasi pertama gitu. Betul. Yang gue ingat banget datang dari masuk resepsionis, kemudian ketemu sama missnya, kemudian sampai kita pulang diantar sama satpam, itu kayak punya satu energi yang sama gitu. So I'm sure it must be something to do dengan namanya hire tadi. Dan gue ngejalan bisnis, it must be very hard untuk hiring people. Karena kita nggak pernah tahu dia seperti apa. Kita juga nggak tahu nih what kind of vibe yang mau pengen kita bawa. Menurut gue itu yang lu punya 1 atau 2 points yang bisa di-share how to hire people. How to hire people.
Pertama vibe sih Pak, kita vibing dulu aja sama orangnya. Soalnya kan memang kayak banyak orang yang bilang kalau misalnya dari pertemuan pertama kita nggak punya chemistry, udah pasti sepanjang kita kerja nggak akan ada chemistry. Dan itu yang aku rasain. Jadi ketika aku interview orang, kalau aku ngerasa enggak lah ini vibe-nya kayaknya kurang, nggak akan aku lanjutin untuk ke proses selanjutnya. Tapi kalau aku ngerasa, nih kayak salah satu miss di kelas aku, di kelas Kang Guru gitu. Dari pertama interview aku sama dia, aku langsung kayak, nih orang aja belum ngomong, gue udah bisa kayak vibing sama dia. I can feel it gitu. Dan ketika dia bekerja, orang-orang bilang, galak banget sih mukanya, kenapa lo hire dia sih, Ca? Tapi she sticks around until today. She becomes kayak one of my confidant juga. Dia kayak bener-bener bisa dipercaya banget. Dan kayak ketika aku ngasih koreksi ke dia, dia terima. Habis itu dia tanya lagi ke aku, kalau kayak gini udah bener belum Kak implementasinya? Kalau dia nggak ngerti dia nanya. Dan kayak hal-hal yang kayak gitu yang bikin aku ngerasa, aku ternyata milihnya tepat. Jadi bener-bener kayak first impression matters. First impression matters sih buat First aku. impression matters. Trust your instinct ya. Bener-bener trust your instinct. Kayak ngebesarin anak kan trust your gut instinct kan. Dan itu kayak aku membawa insting itu sampai kayak ketika aku hiring orang juga sih. Trust your instinct. Bener-bener sih. Wah keren. Tapi kalau ngomongin daycare nih ya, kalau berkaca ke zaman gue dulu 2019, kebetulan karena gue sama istri sama-sama beraktivitas, otomatis kita kemudian opsinya adalah daycare karena kita tinggal nggak sama orang tua kan. Jadi opsi untuk menitipkan anak ke orang tua tidak dalam list kita. Tapi kan ada juga orang yang kemudian walaupun punya aktivitas tapi memilih untuk let's say neni gitu ya. Sebenarnya pilihan-pilihan apa sebenarnya yang menurut Miss Ica patut juga untuk dikonsider ketika orang tuanya mau menitipkan? Apakah itu menitipkan ke daycare atau ke neni atau any other option? Sebenarnya balik lagi sih Pak, karena kan pasti semua orang tua ini mereka sudah menganalisa situasi dan kondisi keluarga mereka. Yang kedua, mereka juga paham kebutuhan anaknya seperti apa. Dan balik lagi ke kepercayaannya mereka sama orang lain. Karena jujur menitipkan ke orang lain, apalagi ke orang asing, betul, itu tuh sulit banget. It takes a village of confidence. Bener banget. Jadi kayak menurut aku, kenapa buat aku melihat daycare sebagai opsi gitu. Karena aku ngelihat di daycare itu anak terstimulasi dengan baik. Aku tidak mau membuat kesan buruk terhadap profesi lain. Cuma memang kita lihat sekarang kayak banyak neni atau babysitter yang mungkin mereka memang butuh training lebih jauh mengenai bagaimana cara menstimulasi anak. Karena ketika kita nerima anak yang awalnya dulu dibesarkan sama neni, ada dua hal. Kalau misalnya neninya bagus banget dan bisa menstimulasi, anaknya itu secara perkembangan bahasa sama kemampuan sosialnya itu bagus banget. Tapi kalau misalnya neni yang kurang paham, ketika anaknya ke daycare itu bener-bener dia butuh waktu adaptasi yang panjang banget. Kemampuan fokusnya itu pendek banget. Kemampuan komunikasinya itu masih butuh dikembangkan lagi. Sama dia untuk bisa ngikutin aktivitas itu emang butuh waktu banget. Jadi kembali lagi, sebenarnya mau neni, mau babysitter, atau dia mau pilihan daycare, itu balik lagi apakah yang menghandle anaknya tersebut paham atau enggak sama punya kapabilitas tersebut ya. Betul. Karena sebenarnya yang paling penting adalah aktivitas menstimulasi anak tadi yang paling penting. Sehingga perkembangannya bisa terjaga gitu ya Miss ya. Betul. Tapi kalau ngomongin perkembangan nih Miss, orang kan kadang-kadang suka berpikir kalau perkembangan anak itu di bawah umur 3 tahun gitu ya, ya dibiarin aja gitu kayak. Emang what do you expect juga anak nggak tiba-tiba langsung building rockets juga gitu kan. Karena itu kayak jadi jokes internal gitu kayak ngapain sih anak lo building rockets gitu kan. Tapi apa yang kemudian penting untuk orang tua sadari bahwa 0 sampai dengan 3 tahun tadi penting banget untuk orang bisa anak tadi bisa berkembang. Karena dari 0 sampai 3 tahun itu sebenarnya adalah bekal buat nanti bisa sekolah Pak. Karena kalau misalnya berkaca ya Pak dari anak-anak yang sekarang ada di kelas paling besar nih, di kelas Platypus, dan yang sudah sekolah setelah dia dari Platypus, orang tuanya banyak memberikan feedback ke aku, Miss, anakku tuh ternyata udah bisa megang pulpen paling bener loh di kelasnya. Miss, mereka
ternyata anak-anak yang lain ketika nulis namanya masih acak-acakan loh, sedangkan anak aku tuh udah bisa. Meanwhile kalau misalnya di daycare kita sama sekali enggak maksa anak untuk belajar nulis nama mereka sendiri, Pak. Yang kita lakukan, ya udah mereka punya akses ke kertas, ke spidol, ke pensil, ke gunting, ke lem, terserah mereka mau ngapain ketika mereka lagi free exploration time. Habis itu memang ada beberapa anak nih yang udah lebih gede yang emang dia nulis namanya sendiri, sehingga membuat anak-anak yang lebih kecil itu jadi yang kayak, Curious, pengen kok tahu. bisa dia, Miss, bikin huruf A gimana? Sehingga sampai sekarang itu ada beberapa anak yang emang udah bisa nulis namanya sendiri tanpa kita emang bikin activity khusus untuk nulis namanya sendiri gitu. Tapi Pak. kalau ngomongin nulis sama baca gitu ya Miss ya, katanya kan ada orang kayaknya nggak perlu harus diajarin nulis dan membaca di umur 5 tahun gitu. Betul. Ada orang juga yang kemudian nggak apa diajarin aja selama dia mau gitu loh. Sebenarnya pendekatan mana yang saya nggak bisa bilang lebih baik gitu ya, karena it's a very individual perception gitu. Tapi mana yang sebenarnya paling cocok untuk diterapkan ke anak? Buat aku, membaca itu adalah satu hal yang paling esensial. Karena dari membaca dari usia bayi, Pak, itu akan membantu anak memiliki bank vocabulary ribuan sampai nanti ketika mereka umur 18 bulan, di momen dimana ada ledakan mereka untuk bisa punya kemampuan berbicara. Oke. Contohnya anak aku yang paling besar. Miki itu dari kecil, dari dia baru lahir, itu selalu aku bacain buku. Buku yang sama berulang-ulang. Ketika dia 18 bulan, kemampuan verbalnya dia itu, bahkan sampai detik ini, itu terlihat di atas rata-rata sama anak-anak lainnya, bahkan anak-anak di sekolahnya dia. Karena memang berdasarkan riset, semakin sering anak itu diajak membaca, bukan diajarkan, diajak membaca bersama orang tuanya, sebenarnya kemampuan otaknya untuk bisa menyerap berapa banyak vocabulary yang mereka punya, itu akan semakin banyak. Gak apa-apa bukunya diulang-ulang. Itu tetap aja, kan setiap, kalau kita nonton film, kadang ada detail-detail yang kita miss kan Pak kalau misalnya nonton pertama, tapi pas kedua kali kita nonton ada detail lainnya, itu yang terserap ke otak anak juga saat dia membaca. Kalau misalnya ngomongin menulis aja itu ada banyak stagesnya, nggak langsung tiba-tiba anak bikin ABCD gitu kan. Tapi dari anak bikin urak-urakan scribbles itu adalah bagian dari pre-writing skillnya mereka yang sebenarnya bisa kita stimulasi, yang kita pikir cuma urak-urakan aja. Padahal sebenarnya urak-urakan itu adalah fondasi dasar nanti ketika dia menulis. Karena jujur Pak, nantinya pas sekolah SD tuntutannya tuh tinggi banget. Ya itu dia, that's the dibilangin gak usah belajar baca tulis, tapi SD ternyata sudah harus baca tulis. Betul. Berarti kan tugas orang tua untuk bisa ngelengkapin gap ini. Dan emang ujian masuk sekolah ada yang ditanyakan sudah bisa baca tulis atau belum. Iya. Kalau nggak salah masuk TK itu salah satu tesnya adalah gunting. Gunting kertas. Karena itu ada hubungannya sama motor skill ya. Betul, fine motor skillnya. Fine motor skillnya ya. Wow. Makanya kayak kemarin nih di minggu ini teman-teman Platipu sama Kang Guru yang usianya 2,5 tahun sampai 4 tahun. Ada berapa kelas sih, Miss? Kita ada 4 kelas, Pak. Ada kelas bayi itu baby wombat namanya. Baby wombat. Kelasnya Coco dulu. Coco kemudian dulu. itu sampai 15 bulan. 15 sampai 15 bulan sampai 2,5 tahun itu namanya Little Wallaby. Kemudian 2,5 tahun sampai 3,5 tahun kangaroo. Kemudian 3,5 tahun sampai 5 tahun itu Platypus. Oke, sekarang berarti paling tinggi kelasnya Platypus. Nah, kangaroo sama Platypus kemarin kita bikin cubby house, Pak. Kita bikin rumah-rumahan. Anak-anak latihan pakai camping. obeng. Enggak, rumah beneran, Pak. Rumah beneran. Cubby house beneran. Wow. Yang dari kayu, ada atapnya juga karena anak-anak belajar mengenai bangun ruang. Meanwhile adik-adiknya belajar tentang baby wombat dan little wallaby lagi belajar tentang two-dimensional shapes. Wow. Yaitu balik lagi mereka dari baca. Berarti sebenarnya setiap hari itu ada kegiatan-kegiatan yang berbeda. Betul, dan balik lagi yang aku sampaikan tadi di Play Sanctuary, kita kan project based learning. Jadi sebenarnya anak-anak ngebikin cubby house ini adalah bagian dari projectnya mereka mengenai mathematical thinking. Mathematical thinking selama ini kita pikir adalah tambah-tambahan, kurang-kurangan, bagi-bagian, kali-kalian. Sebenarnya it's more than that. Jadi gimana cara dia bisa nge-solve sesuatu dengan menggunakan teknik pikir matematika. Minggu sebelumnya, minggu lalu anak-anak belajar berkenalan dengan angka 1 sampai 25. Tapi ujungnya adalah bagaimana aku kasih mereka study case, gimana mereka bisa nyelamatin baby bear di seberang sungai dengan menggunakan 25
tiles of magnet, gimana caranya mereka bisa sampai situ. Wow. It's a part of mathematical thinking kan. Wow. Habis itu this week everyone is learning about 3D shapes, tapi yang kita pelajarin cuma cubes sama piramid doang. Jadi belajar kubus sama piramida. Hari pertama anak-anak yang kayak, apa itu kubus, Miss? Apa itu piramida? Mereka nggak paham karena emang it's an abstract concept buat anak usia 3 tahun ya Pak ya, 3,5 tahun. Akhirnya aku ajak mereka masuk ke dalam ruangan. Mereka baru sadar ruangan itu bentuknya kubus. Aku menceritakan karakteristiknya kubus itu apa. Dulu kita belajar ini SD 6, SD 5. Yang kita lakukan, kita duduk ngeliat di papan tulis, gurunya nggambar pakai kapur, dititik-titikin, garis putus-putus. Masih zamannya kapur ya? Masih zamannya kapur waktu itu. Sama Mister Pak, penggaris kayu itu kan. Yang kemarin aku lakukan, aku minta anak-anak langsung pegang sudut yang mana. Aku minta mereka pegang rusuk yang mana, sisi yang mana. Karena menurut aku, ketika anak tidak diberikan pengalaman langsung, itu nggak akan masuk ke core memory-nya mereka. Itu alasannya kenapa akhirnya aku minta anak-anak bareng sama aku untuk kita designing a cubby house. Anak-anak bikin modelnya pakai kertas. Jadi anak-anak ngelipet, ngegunting, ngewarnain, ngelem. Habis itu ngebikin atapnya, piramidanya. Habis itu hari Rabu apa hari Kamis gitu, kita hari Rabu anak-anak aku kasih obeng. Dan sebenarnya anak-anak latihan obeng dari minggu sebelumnya. Mereka pakai screw. Betul, jadi rangkainya udah dibikin kokoh sama bapak-bapak di daycare, staff aku yang laki-laki di daycare. Anak-anak cuma tinggal ngencengin aja. Dan kemarin kita baru pasang atap, anak-anak naik tangga. Habis itu mereka pakai obeng. Dan itu buat aku nggak cuma anak-anak belajar mengenai mathematical thinking aja, mengenai numerasi aja atau fine motor skill aja, tapi sebenarnya spesial juga kan Pak, kemampuan mereka paham sebenarnya bangun ruang itu apa. Tapi juga ngasih mereka bekal masa depan, karena nggak semua orang ngerti loh Pak pakai obeng gimana. Mereka nggak tahu bedanya linggis sama kunci Inggris. Walaupun sama-sama is. Jadi sebenarnya hal-hal ini yang mau aku ajak anak-anak juga bisa paham bahwa belajar is not 2-dimensional. Belajar itu sebenarnya bisa 3-dimensional atau 4-dimensional juga. Karena ketika mereka make it as a part of their kayak hands-on learning, kemampuan mereka bisa paham itu jauh lebih cepat nangkepnya. What kind of typical week buat kelas platypus? Typical week kelas platypus adalah kita akan baca buku di pagi hari setelah anak-anak beres sarapan dan snack pagi. Biasanya anak seperti cowok dulu makan buah kan Pak. Berarti makan buah dimasakin di Play Sanctuary ya? Semuanya dimasakin di Play Sanctuary. Jadi kita menu homemade semua. Iya, alhamdulillah kita masih mampu melakukan itu. Kita nggak catering dari luar alhamdulillah. Jadi menu pun kita udah siapin di minggu itu. Tapi kalau menjawab what a typical day for a platypus, tergantung projectnya apa. Next week misalnya nih kita ngomongin this week dulu deh. This week kita start with reading books. Anak-anak main Lego di kayak construction area kita. Mereka bikin rumah-rumahannya mereka ngegambar. Ada yang gambar rumah, gambar princess, gambar istana, terserah mereka. Habis itu kita baca buku bareng-bareng. Kita turun ke bawah. Habis itu anak-anak kenalan sama tools yang mereka gunakan, which is obeng. Kita pakai obeng yang kecil banget, yang emang gripnya anak-anak bisa pakai. Kemudian mereka nukang. Minggu ini kita nukang. Minggu depan kita masih nukang. Minggu depan kita akan belajar. Kita akan belajar mengenai pattern. Pola kan ada banyak jenisnya. Tapi implementasi ke anak-anaknya nanti adalah mereka akan ngecat si cubby house-nya itu sesuai sama pattern yang sudah ditentukan mau patternnya apa seperti itu. Miss, tapi kalau ngomongin daycare nih ya, kayak gue bilang tadi, it takes a village of confidence untuk naruh anak kita, apalagi umur 4 tahun, 5 tahun gitu ke sebuah daycare gitu, yang kita nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu loh, kemarin sempat ada beberapa kasus juga yang kemudian bikin orang tua tuh berpikir lagi dan lagi gitu. Belum lagi banyak kasus lah ya. Gimana caranya kemudian orang tua punya confidence itu, dan apa yang dilakukan di Play Sanctuary kemudian membuat confidence orang tua bisa tumbuh lebih banyak? Kalau misalnya ditanya mengenai hal itu, kita balik lagi sih Pak, kita berusaha setransparan mungkin. Karena kalau misalnya kita nggak transparan, orang tua nggak akan tumbuh rasa percayanya. Transparan itu apa sih? Transparansi yang kita lakukan adalah orang tua punya akses CCTV
anytime they want, Oke. to whomever they want. Oke. Jadi misalnya dia mau share link itu ke mertuanya biar mertuanya percaya, atau ada nih cerita dari salah satu keluarga yang dia tinggal di Ambon. Oh. Jadi keluarga yang di Ambon bisa ngelihat cucunya lagi ngapain. Transparansi itu yang kita jagakan banget. Dan kadang kan memang kalau transparansi itu kadang bisa jadi bumerang balik ke kita ya Pak. Misalnya kayak ada perlakuan misalnya yang kurang tepat, kita dikomplain. Tapi kita menggunakan komplain itu bukan untuk ngedefend diri kita, tapi untuk ngerevaluasi apakah action kita ke anak tersebut sudah benar atau tidak. Jadi aku selalu menyampaikan, bahkan mungkin ke ibu dulu juga aku menyampaikan, kalau ada perlakuan misalnya yang kurang tepat, tolong kita di WhatsApp. Kita akan langsung menegur miss-nya untuk bisa langsung kita memperbaiki hal itu. Dan itu yang masih kita jagakan sampai sekarang. Dan miss admin yang di daycare pun ada Miss Karen sama Miss Nufit. Ketika orang tua WhatsApp, Miss anak saya lagi ngapain? Misalnya cuma segitu aja, Missnya langsung Pak ngirimin video atau ngirimin foto, langsung ngasih tahu real time anaknya lagi ngapain. Dan kita juga ada pelaporan melalui aplikasi juga kan Pak, kayak anaknya makannya berapa banyak dan hal-hal seperti itu juga bisa digunakan sebagai evidence juga kalau misalnya ke DSA ketika misalnya anaknya ada hal yang harus diperhatikan lebih lagi. Berat badan kurang gitu ya. Kurang atau tipikal banget tuh berat badan iya, kurang. misalnya kayak ada dugaan ISK, pipisnya bagaimana, yang kayak gitu. Ngasih obat itu juga semuanya terdata semua di situ. Jadi orang tua juga kalau misalnya ternyata laporannya kurang bisa langsung nanya sama Miss Admin juga kayak ini obatnya udah dikasih belum? Berapa kali? Bener nggak dosisnya? Yang seperti itu, sedetail itu aja. Kita berusaha untuk bisa membantu nge-reassure orang tua bahwa kita itu transparan daycare-nya. Jadi you don't have to be worried kalau nitipin anaknya di sini gitu. Ngebesarin satu anak aja luar biasa loh Miss. Oh iya betul Pak. Sekarang ada berapa anak di Sekarang daycare? kita ada mungkin sekitar 58-an anak. 58 anak? Betul, across. How do you manage that? Aku balik selain lagi. 2 yang di rumah ya. Selain 2 tornado aku di rumah. Mungkin balik lagi ke miss-missnya sih Pak. Kalau misalnya nggak ada campur tangan miss-nya, it will be impossible sih. Seperti itu. Jadi kayak emang di tiap-tiap cabang ada koordinatornya masing-masing. Di tiap-tiap kelas ada koordinatornya masing-masing dan mereka emang responsible terhadap anak-anak itu. Dan aku berusaha sebisa mungkin aku bisa paham kebutuhan per masing-masing anak gimana. Jadi ketika aku ngobrol atau papasan sama orang tuanya, aku bisa langsung ngobrolin mengenai anak ini seperti apa. Jadi orang tua juga ngerasa, oh ternyata Miss Cica juga tahu. Karena memang aku mencari tahu anak itu. Tapi menurut gue yang bisa membuat lu menjalani itu semua adalah dengan 58 anak tadi. Plus 2 di rumah gitu ya. Menurut gue adalah karena lu punya passion di situ. Dari mana datangnya passion tadi? Apa yang membuat lu sangat passion sama anak-anak? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Aku tumbuh di keluarga besar sekali. Mama besar nih maksudnya keluarga inti atau keluarga extended family. Aku Extended. besar banget. Mamahku emang cuma berdua, tapi mamahku emang berkecimpung di dunia psikologi, baik anak, dewasa maupun industrial. Kemudian mamaku juga punya sekolah untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus juga. Jadi dari aku usia kecil, aku sudah bersama anak-anak berinteraksi ketika aku menjadi anak-anak. Keluarga papaku sendiri, papa 8 bersaudara. Satu om aku udah gak ada, tapi per masing-masing om tante mereka punya 2-3 anak. Jadi it's a big family. Jadi aku udah terbiasa emang berinteraksi dengan anak-anak seumuran aku. Balik lagi ke mama aku, dari aku SD, aku selalu diajakin kalau misalnya mama lagi kunjungan ke sekolahnya atau mama lagi ada project apa yang berhubungan sama anak-anak. Jadi aku ngerasa this is such a fun working environment back then. Nah habis itu ketika masih pakai kapur ya nulisnya. Masih pakai kapur. Nah tapi habis itu kemudian aku ketika SMA kebetulan aku ada project juga yang aku ambil berhubungan sama anak-anak. Dan ternyata itu kayak emotionally satisfying. Karena balik lagi ketika kita bekerja, orang-orang selalu bilang kayak bekerjalah sesuai dengan kayak panggilan jiwamu sehingga kamu tidak harus merasa bekerja gitu. And it's true. Ya walaupun tiap pagi aku pasti pagi banget bangunnya, tapi ya balik lagi ketika udah sama anak-anak itu bringing kayak memberi energi gitu. Jadi kayak emang kebiasaan berinteraksi bersama anak-anak sih itu yang bikin aku ngerasa
kayaknya ya udahlah, gue ambil master gue di early childhood aja gitu. Oke. Dan ketika bekerja di sana, it's really fun environment gitu Pak. Tapi lu kan sebenarnya orang yang menjalankan passion dan it turns into a business gitu ya. Walaupun gue nggak tahu seberapa besar minat lo sama bisnis, tapi pada akhirnya kan it's all about business juga gitu pada akhirnya. Tapi motor utamanya sebenarnya ada di passion lo tadi gitu kan. Apakah lo ngerasa burnout ketika when it comes to talking about business? Well, I'm a human. I'm a human and it's natural. Kalau human minum dulu. Kita minum dulu. I'm a human. It's a natural thing to feel burnout. Dan itu emang secara psikologis, apalagi melewati masa-masa pandemi, itu kayaknya the lowest point kayak in my career selama menjadi pendidik. Karena aku punya, waktu itu staff aku cuma 15. Tapi hajat hidup orang-orang ini semuanya berpangku sama keberlanjutan daycare. Itu kenapa yang bikin aku jadi stres banget. Karena aku ngerasa gak fair dong. Ini bukan gara-gara mereka gak mampu, ini emang gara-gara situasi aja. Makanya kenapa aku ngerasa mempertanyakan lagi passionku. Is it a right thing kayak to keep myself going gara-gara ambisi gue sendiri, tapi orang-orang ini gak bisa gue bayar. Itu kan gak adil buat mereka. Makanya akhirnya kita melakukan inisiatif apapun itu to keep them stay with us gitu Pak. Dan kalau misalnya kayak dilihat sekarang, where do you get that mentality? Lupa setelah mungkin karena aku kuliah di luar. Kuliah di luar, enggak cuma kuliah di luar. Mungkin buat orang-orang di luar sana, kuliah yang membutuhkan tidak berada di rumah. Itu membangun kita harus punya mentalitas yang kuat. Dulu aku kuliah, aku punya 2 adik yang jadi mulai kuliah di luar itu SMA atau kuliahnya? S1-nya, oke. SMA berarti masih di sini? SMA masih di sini. Habis itu kuliah di luar, alhamdulillah dapat di Melio kan, itu susah banget ya. Habis itu first year it was okay. Karena kan masih adaptasi dan lain-lain. Mama secara finansial stabil dan lain-lain. Masuklah adik aku yang kedua keluar. Mulailah itu resesi ekonomi waktu itu. Mamaku bisnisnya ini 2008 berarti? Mungkin 2011-an. 2011-an, oke. 2011-an, Mama kena tuh Pak goyang bisnisnya. Yang nggak bikin aku, oke, fine, gue cari kerja deh. Seenggaknya biar uang bulanan gue aja yang biayain sendiri. Jadi Mama cuma fokus ke uang kuliah aja. Sampai akhirnya aku mau lulus, Mama yang kayak, Mbak, ini kayaknya kita mesti cari cara lain nih buat bayar kuliah. Wow. Dan habis itu aku mikir kayak, oh man, gue gak punya duit. Oh man, gue gak punya duit, gue mesti ngapain nih? Sampai akhirnya kayak ya udah, waktu aku kuliah, aku nanya ke tempat aku placement. Placement tuh kayak internship gitu. Boleh nggak gue internship berbayar di sini? Kalau nggak gue kerja berbayar jadi apapun deh, biar gue bisa tetap ngebiayain kuliah gue. Dan habis itu aku deal-dealan sama uni waktu itu. Gimana caranya gue bisa punya payment plan biar gue tetap bisa kuliah, adik gue kuliah, tapi kita bayarnya nyicil gitu. Karena kan kalau international students di luar itu dikasihnya kan kayak lebih mahal ya Pak dibanding lokal. Kan itu bisnisnya mereka kan. Pasti. Nah, habis that's easy money for them. It's easy money for them, iya. Apalagi kayak selling number 2 of the world apa gitu kan. Nah, habis itu alhamdulillah kayak dari uni tuh oke banget sih ngebantuin dan aku bisa dapat kerja. Jadi kalau ditanya dapat mentalitas itu dari mana? Dari kayak ya I used to work for myself buat aku bisa survive sampai aku lulus. Dan kenapa aku bilang ketika aku sekolah di luar itu susah? Karena biaya hidup di sana mahal. Rent, aku punya 2 adik yang harus aku biayain juga kan. Sampai kayak akhirnya suami aku yang dulu adalah pacar aku, dia sampai bilang, nanti ketika kita udah nikah, aku janji aku bakal ngebikin kamu ngerasa nggak sesulit waktu itu lagi. And he kept his promise kan. Tapi kayak maksud aku, kalau misalnya Allah nggak ngasih aku tantangan itu saat itu, mungkin aku tidak akan punya mentalitas kuat seperti sekarang. Wow. Tapi benar kata orang, tough times creates strong women. Ya betul, insya Allah. Soalnya kayak emang sih kayak orang-orang selalu bilang kan, kayak Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang umatnya tidak akan bisa
tidak akan bisa lalui gitu. And it's true, selalu ada jalan keluar. Which is 2 kali kejadian ya. Which is 2 kali kejadian. Zaman kuliah Lagi, Allah, dan ya Allah. zaman pandemi gitu. Iya benar. Wow. Jadi kayak ya emang setelah itu bounce back-nya tuh jadi ngebikin kita ngerasa oh gue udah ngelaluin nih, kita lebih resilient, itu dia. Makanya papa aku itu yang nomor 1 yang selalu digaung-gaungkan ke aku dan adik-adik aku adalah kamu harus punya mental toughness. Kalau kamu gak punya mental toughness, you're not going anywhere. Ini dia yang menarik nih. Ini kita ngomongin mental nih ya. How to create a strong mentality ke anak-anak. Resilience, fokus, berani ngambil kesempatan hal kayak gitu. Which is lo berani untuk keluar, untuk sekolah sendirian di luar gitu loh. Menurut lo gimana caranya kemudian kita bisa membesarkan anak dengan punya mentalitas seperti lo gitu? Wah, pertanyaan yang bagus, dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang teman mamaku tanyakan ke mamaku. Apa ya? Gimana ya caranya? Mungkin dengan kasar nih. Gimana misal ya? Misal nih anak lo Miki gitu ya. Miki kemudian cara lo membesarkannya gitu. Gimana kemudian bisa membawa mentalitas yang lu punya sekarang? Gimana cara pass on that mentality ke anak? Karena anak you cannot create a tough times buat anak gitu. Betul. Karena kita mau semuanya comfortable buat dia. But somehow tough times itu it creates stronger mind. It does. Dan kayak sekarang Miki dia di sekolah konvensional, bukan sekolah yang idealis kayak daycare gitu. Miki tuh selalu bilang, Mama Miki nggak bisa, ini susah. Mama, kenapa Miki harus kayak gini? Dan aku selalu bilang sama Miki, Mik, kalau misalnya Miki gak ngelaluin itu, Miki gak akan ngelewatin yang gampang setelahnya. Aku selalu bilang ke dia kayak gitu. Dan dia bilang, Mama Miki takut salah, Mama Miki gak berani, Mama orang-orang lain kenapa lebih cekatan dibanding Miki? Aku bilang sama Miki, karena semua orang itu berproses. Kalau Miki selalu takut salah, Miki gak akan berani maju, aku ngomong gitu. Dan alhamdulillahnya di sekolahnya Miki yang sekarang, Pak, dapet guru yang cara penyampaiannya sama persis kayak aku. Oke. Jadi itu yang ngebangun, karena kalau ngomong sama Miki itu gak bisa aku sugarcoat everything. Karena reality is not sweet as candy kan. Reality is tough. Dan aku sama Mas Hendy, suami aku, kita tuh selalu bilang ke Miki, Mik, realita hidup itu enggak kayak Miki gampang. Papa, Miki mau beli game PS baru yang keluar besok, Papa beliin ya. Nggak kayak gitu, kamu mesti kerja keras dulu. Makanya kita itu selalu bilang sama Miki, Miki salah itu tidak apa-apa. Dari salah, Miki jadi mampu, jadi bisa. Dan dia tuh yang kayak sekarang dia bisa main PS sendiri, Pak, karena bapaknya tuh ngedrill dia. Nggak apa-apa salah, Miki bisa. Jadi kayak dari hal-hal kecil. Kayak dia juga ngomongin masalah uang. Dia kan anak-anak sekarang kadang suka menyepelekan uang karena menurut dia, mau aku bisa beli dari Tokopedia aja langsung sampai rumah. online. Minimal aku bilang sama Miki, just order Gojek gitu. Kan bisa di gosen aja mah kalau ketinggalan. Kok ya nggak kayak gitu, gosen kan keluar uang juga, make aku gitu. Kayak mengenai uang itu adalah value yang mama aku juga ajarkan dari dulu, yang ngebikin aku juga punya kayak, oh ternyata nyari duit tuh susah ya. Mental gue mesti kuat nih buat gue nyari duit. Itu yang kenapa aku bilang sama Mas Hendy, Miki itu harus diajarin value duit itu kayak gimana, biar dia ngerti nyari uang itu susah. Jadi yang kita lakukan adalah kalau Miki mau beli sesuatu, Miki harus melakukan sesuatu untuk nge-convert itu sebagai rewardnya dia. Kayak sekarang dia emang di sekolah Islam, jadi ada hafalan-hafalan yang harus dia lakukan, ada doa-doa, ada hadis-hadis yang dia harus hafalkan. Kalau Miki bisa ngafalin surat pendeknya atau Miki bisa ngafalin hadisnya, baru dia dapat rewardnya kayak gitu. Jadi sekarang dia kadang kalau di daycare ada temannya yang makan jalan-jalan, dia bisa memberikan nasihat kepada temannya dengan menggunakan hadis. Orang tuanya gimana? Aku cuma ya kayak tepuk tangan. Mik, kalau Mik yang itu Mik sekalian. Jadi kayak bener-bener aku ngerasa dan Miki itu seperti kemarin deh, dia main pakai obeng. Dia bilang, Mama Miki mau bisa nge-screw 4 bolts, 4 screw gitu. Miki bisa sendiri, ya udah kamu coba sendiri, aku gitu. Dan aku selalu memberikan Miki ruang untuk dia bisa mencoba sendiri. Miki sekarang umur berapa? 4,5 tahun? Iya. Umur berapa kemudian anak menurut Miss Ica pas untuk dikenalkan pada konsep uang? Mungkin sekarang ini, karena menurut mereka sekarang udah ngerti tuh Pak, membeli butuh uang, bekerja
orang tua dapat uang. Mama gajinya beda, papa gajinya beda. Jadi kalau misalnya mau beli game ke papa, kalau mau beli buku ke mama. Dia udah ngerti konsep itu. Oke. Makanya akhirnya kita mulai memperkenalkan uang itu nggak semuanya ketika didapatkan harus langsung di-spend. Dan bahkan ke anak-anak Latipus, aku juga pernah ada project mengenai bisnis, Pak. Jadi anak-anak ini aku Oke. jelaskan, dan itu mereka umur 4 tahun ya waktu itu. Oke. Menjelaskan bahwa ketika uang itu didapatkan harus ada 3 kantong nih, kantong investasi, kantong tabungan, sama kantong amal. Aku gituin. Dan akhirnya anak-anak ini aku minta untuk bikin bisnisnya mereka masing-masing. Wow, that's very nice. Kita bikinin uang-uangan, kita ada market day waktu itu, dan menggunakan real thing yang orang tua mereka ngasih uang, mereka hitung uangnya apa, aku convert ke rupiah berapa, kemudian kita membeli 2 buku dari hasil penjualannya mereka. Wow. Dan kalau ditanya kapan harus mengenalkan konsep uang, aku rasa di umur-umur 4 tahun itu mereka sudah mulai ngerti konsepnya. Setidaknya mereka sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa Betul. mau sesuatu, Betul. kemudian dia tahu apa implikasinya ketika mereka mau sesuatu tadi. Betul. Wow, ini kan poin-poin yang orang mungkin nggak terlalu sadar bahwa hal-hal penting di dunia itu kadang-kadang tidak diajarkan di sekolah. Betul. Salah satunya uang, salah satunya relasi, salah satunya cara ngebesarin anak gitu. Kayak kita nggak menemukan ada bagaimana cara membesarkan anak gitu. Betul. Nah, poin-poin tadi menurut Miss Ica apakah juga perlu diajarkan ke anak? Dan menurut Miss Ica di umur berapa? Let's say kalau kita ngomongin tentang relationship, bagaimana cara kita menghormati orang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, di umur berapa kemudian anak-anak tadi bisa mulai diajarkan? Sebenarnya dari usia kecil sih, Pak. Oli udah tahu, Oli anak aku yang nomor 2. Oke. Oli umurnya sekarang 17 bulan. 17 bulan. 17 oke. bulan. Dia udah tahu kalau misalnya sama orang yang lebih tua, dia harus salim. Oke. Karena itu adalah pembiasaan yang udah dibiasakan dari kecil. Dan ada beberapa orang tua yang emang request, Miss, anak saya nggak usah diajarin salim ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi Oke. banyak orang tua yang minta tolong, Miss, diajarin ya salim, atau Miss sesimpel baca doa. Bahkan yang non-Islam pun minta dibantuin, dituntun untuk bacain doa seperti itu. Dan itu pembiasaannya sudah dari kecil. Kalau ngomongin mengenai relationship starts when they were a little, dari mereka lahir. Oke. Jadi dari kecil kita juga udah ngajarin anak-anak untuk bisa berkolaborasi Oke. bersama. Dengan sesimpel kita bikin kolaboratif arts kayak kemarin anak-anak Little Wallaby sama Baby Wombat, mereka ngebikin satu kanvas besar lukisan dengan menggunakan cat shapes 2 dimensi kayak persegi, Oke. segitiga, dan itu tuh kayak mereka seneng banget, apalagi pakai lagu di belakangnya kan. Oke. Jadi dengan hal sesimpel itu udah mulai ngajarin mereka bahwa oh ada orang lain di hidup gue, dia mungkin bisa jadi teman gue, mungkin bisa gue isengin, mungkin bisa gue ambil makanannya, mungkin dia bisa sharing mainannya, mungkin kalau gue ngomong A, dia bakal jawab A juga. Dari sesimpel itu sudah kita biasakan dari usia dini. Oke. Gitu. Untuk ketemu teman sebayanya gitu ya. Betul. Problemnya kalau gue dulu waktu Coco daycare gitu ya, di sekolah atau di daycare jadi anak manis, tapi kalau udah mulai pulang ke rumah aja kayak, aduh ini kenapa jadi begini nih. Kayak kadang-kadang yang sekarang ketika sekolah gitu ya, gue kemudian sering nanya continuity apa yang bisa kita bawa. Jadi kalau di sekolah dia melakukan apa, di rumah apa yang kita bisa lakukan. Karena definitely it's a different karakter nih. True. Anak ketika di sekolah dan di rumah gitu loh. Apa yang bisa dikasih suggestion? Mungkin dengan kita bisa berkomunikasi sama guru di sekolah atau guru di daycare tentang apa aja sih yang dilakukan di sekolah yang ketika misalnya nih anak nggak dengerin A gitu, gurunya biasanya ngelakuin apa? Apakah negosiasi kah? Ataukah ada hal yang harus masuk ke logikanya dia untuk berdiskusi sehingga anak itu ngerasa oh iya bener juga ya, gue harusnya nggak kayak gitu juga di rumah. Jadi kayak aku selalu kalau ngobrol sama orang tua daycare, aku selalu bilang di daycare kita kayak gini loh Bu, anaknya resultnya ABCD gitu. Mungkin di rumah bisa dilakukan sehingga anak di rumah tuh juga ngerasain oh ternyata orang tua gue nggak segampang itu juga, nggak ada celah juga, ternyata yang di daycare sama di rumah itu sama, sehingga anak itu ya akan bersikap sama. Seperti aku ke Miki di sekolah dan Miki di daycare, kita semua itu berusaha berkesinambungan semuanya. Bahkan Ko Oli pun juga sama. Jadi apa yang dilakuin di sekolah, di rumah dan di daycare itu sama. Jadi secara karakter sebenarnya lu di daycare karakter yang sama, Ica yang sama dengan di rumah. Lebih serem.
Mungkin lebih serem enggak lah. Mungkin lebih serem enggak lah. Aku itu. Enggak, ini ngomongin continuation ya. Karena Yes. kebetulan lu kan very unique case gitu ya kan. Lu kebetulan jadi di daycare juga, kemudian di rumah juga gitu loh. Dan anak yang sama gitu. Ya. Continuation seperti apa yang dibangun? Kalau aku bersama Miki, aku adalah orang yang sama karena aku mau Miki bisa disiplin. Jadi mungkin balik lagi apa ya ke goal orang tua masing-masing gimana. Kan ada orang tua yang kayak laissez-faire. Orang tua yang kayak ya udahlah selama dia happy ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikerasin nggak apa-apa, nanti dia juga paham sendiri. Ada orang tua yang maunya militer yang kayak nggak gue disiplin banget, anak gue mesti disiplin biar disiplin waktu, disiplin sikap, disiplin ini gini. Jadi aku balik lagi biasanya Pak ke aku sama Mas Hendy, kita mau menjadi orang tua yang seperti apa, dan aku berusaha menjadi di karakter yang sama ketika aku sama Miki sama Oli. Oke. Biar mereka nggak bingung, nggak manggil aku Miss Ica di daycare. Iya. Mereka akhirnya tetap manggil aku Mama di daycare. Sehingga teman-teman pelatipus kadang-kadang manggil kayak Mama Ica nanti naik kok Miki, Mama Ica nanti naik. Ya aku jadi mama semua orang kalau di daycare. Karena gue inget nih, dulu zaman gue SD, gue punya temen satu kelas gitu, orang tuanya guru dan ngajar gitu ya. They have a different kind of interaction ketika di rumah dan di kelas gitu loh. It's a challenging. Gue yakin mereka juga challenging hal itu gitu loh. So susah sih Pak punya, karena aku di daycare itu bukan anak aku. Aku mau menciptakan I want to create a very fun learning environment gitu kan. Meanwhile ada anak aku di situ. Bertingkahlah dia. Karena balik lagi ya, ketika mungkin Bapak bisa ngerasain kayak tadi Bapak bilang, cocok kalau di rumah berbeda dan gak cocok kalau di sekolah. Kenapa dia berbeda sama orang tuanya? Karena dia nyaman sama orang tuanya. Dia bisa menjadi her true self gitu di rumah. Sama kayak Miki, he can be himself kayak around me gitu. Mungkin kalau nggak ada aku, dia tuh anak yang berbeda, yang kayak dengerin miss-nya, yang kayak diminta apa langsung dilakuin. Kalau sama aku enggak, dia kan challenging aku terus sampai di titik aku kayak ya Mik udah ya kayak gitu. Tapi aku berusaha sampai batas kesabaran tertinggi. Tapi akhirnya aku yang kayak Enggak. Aku harus yang menjadi karakter yang sama biar Miki tahu limitasinya Miki tuh seperti apa. Yang kayak gitu. Karena Miki sudah besar, bukan Miki yang masih bayi lagi kan. Ketika Miki bayi ya, it's all about comfort. It's all about kayak gimana ngebikin dia itu bisa nyaman sama kita. Memang kalau udah besar, dia kan udah di sekolah. Di formal educational kayak environment gitu kan. Dimana guru mungkin berbeda di masing-masing sekolah. Tapi kebetulan di sekolahnya Miki, adab itu nomor 1 Pak. Sopan santun nomor 1. Interaksi dia sama anak itu nomor 1. Kalau misalnya dari rumah gak kita tanamkan, kalau misalnya Miki tidak bersikap baik, itu udah pasti kasihan gurunya Pak, PR-nya banyak banget betul. Makanya aku bekerja sama gurunya untuk bisa bantuin Miki menjadi karakter yang emang dia punya sopan. Kalau kata orang kan adab dulu baru ilmu. Betul. Ini Play Sanctuary udah 5 tahun, berarti ilmu udah banyak dong. Maksudnya secara bisnis juga sudah secara bisnis juga sudah settle gitu loh. What's next? It's a very good question. What's next? We always aim untuk punya a formal educational institution. Okay. Terlepas apakah namanya tetap Play Sanctuary kah atau namanya mungkin yang lain. Tapi kita sedang menyiapkan untuk arah ke situ. Tinggal menunggu rezekinya. Wah, amin, tinggal amin, menunggu amin. Keberanian kita untuk take a leap. Karena kalau kan berani sih gue yakin pasti sudah siap-siapkan jauh hari. Cuma kan emang sekarang kayak frankly speaking di luar sana sekolah-sekolah tuh udah banyak banget. Dan emang saingan kita itu yang emang punya akreditasi lebih baik, dan kalau kita merintis dari yang dari nol lagi, it will take time, it will take kayak more energy, kayak more investment on that gitu. Jadi kita lagi ngukur-ngukur, are we ready for it? Atau kayak let's just kayak playing around in the daycare industry dulu gitu. Tapi kalau gue ngelihat sekarang itu sekolah, kemudian kalau dulu kan zaman kita cuma ada 2 pilihan. Kalau nggak dia sekolah swasta, sekolah negeri, that's it gitu ya. Tapi dengan sekarang orang punya pilihan yang berbagai macam dengan kurikulum sekolah, tipe dan segala macam gitu. Kalau gue ngelihat pada akhirnya kemudian orang tua akan mencari sekolah yang cocok sama karakter mereka. Sehingga dengan kecocokan tadi itu membuka possibility any kind of institution yang berbasis pendidikan tadi untuk kemudian melebarkan sayapnya kalau menurut gue. Betul. Itu yang waktu anak gue masuk playgroup
itu kita nyari ke beberapa tempat gitu. Akhirnya kita menemukan kayak mana yang paling cocok ya, karena itu yang dulu tidak pernah kita temukan. Karena dulu kan cuman ya sekolahnya itu and that's it, selesai gitu. So menurut gue it's a very terbuka sekali opportunity lo untuk kemudian ngebuka ya, secara expansionnya. Bener sih, emang kalau di bidang pendidikan potensinya banyak banget dan banyak hal yang bisa kita masih bisa kita kayak apa sih yang kayak Bapak bilang, ekspansi di banyak area itu masih bisa, dan it's true. Tinggal tunggu keberanian aja. Oke, so Miss Ica, setelah 5 tahun gitu ya, pelajaran apa yang lo lihat paling bisa lo share ke teman-teman, atau paling menurut lo paling impactful buat lo, baik secara personal maupun secara profesional atau secara bisnis? Kalau misalnya kita ngomongin mengenai masalah personal, yang aku pelajari adalah bener-bener yang kayak opening statement tadi, it takes a village to raise a kid. For me, I'm lucky enough that my village is Play Sanctuary sih, karena aku tumbuh bersama Play Sanctuary sebagai owner dan sebagai orang tua juga. Aku tahu bagaimana sayangnya para educators ini ke anak-anaknya juga. Dan sesimpel bahwa ketika anak naik kelas aja ditangisin sama satu kelas, Pak. Jadi kayak they really pour their heart. Dan itu yang ngebikin aku ngerasa beruntung banget Play Sanctuary ini ada, baik sebagai owner dan sebagai orang tua. Kemudian kalau misalnya in terms of profesional, aku ngerasa bahwa usaha daycare ini tuh sulit ya sebenarnya. It's not an easy business kayak to do, especially kayak to keeping trust dari orang tua. Dari orang tua di Jakarta Selatan apalagi ya Pak, di mana kita berada, mereka itu tuntutannya tuh banyak banget. Nah mereka dia very detailed person, dan aku bisa paham karena mereka nggak bisa punya waktu sebanyak itu sama anak-anaknya, dan they don't wanna miss it out. Dan mereka tahu kayak the value that they paid, mereka mau yang seimbang dong. Mereka mau anak mereka emang di taking care of, kayak beneran kayak perpanjangan tangan. Dan aku ngerasa kayak to keep their trust itu yang paling penting. Bahkan sekarang tuh aku alhamdulillahnya kita tuh jadi a very close knit of extended family. Kayak we're trusting each other. Udah bukan sebagai kayak customer sama provider, tapi lebih ke kayak ya udah kita keluarga besar. Jadi kalau ada apa-apa mereka cerita ke aku. Bahkan banyak yang cerita ke aku mengenai pengalaman masa kecilnya lah, mengenai keluarganya lah. Dan aku kayak I'm very appreciated karena artinya mereka sudah sepercaya itu sama kita gitu. Oke. Kalau buat orang tua di luar sana mungkin yang baru pertama kali nyari daycare, any suggestion, any tips untuk tahu nih ini sebenarnya bagus nih daycare-nya gitu. selain Play Sanctuary ya. Mungkin yang bisa dilihat pertama itu, yang pertama Pak, mesti dilihat sih fasilitasnya kayak gimana. Karena udah pasti ya kalau misalnya ada harga, ada barang. Kita nggak bisa kayak langsung percaya cuma yang ada di Instagram aja. Karena Instagram ya kita tahu lah banyak hal yang emang yang di-tailor ya Pak ya di situ. Jadi kayak emang mesti datang ke sana, visit langsung, ngobrol langsung. Apakah punya chemistry sama guru-gurunya atau sama adminnya lah at least. Yang kedua, apakah fasilitasnya mendukung perkembangan anak seperti luas area, apakah ada ruang terbuka hijau, apakah ada pendingin ruangan misalnya, apakah air bersihnya cukup oke, karena takutnya ada anak yang sensitif habis itu kulitnya nggak cocok. Yang kedua, apakah ada akses CCTV, karena aku ngerasa CCTV itu integral banget sih buat tahu. Bukan kita parno, enggak, tapi kita kan kalau misalnya kerja suka kangen anak ya Pak ya. Mau ngelihat dan preventif kalau misalnya tiba-tiba anak memar atau kenapa merah baret, kalau nggak ada CCTV yang bisa kita lihat, orang bisa ngomong macam-macam kan, ya asal ngomong aja gitu. Jadi itu bisa sebagai bukti orang tua juga. Kemudian rasio juga, karena rasio antara pengajar sama anaknya, ada berapa banyak yang dia handle. Kalau misalnya ternyata terlalu banyak anak ya pasti gurunya overwhelm, gak bakal ke take care of kan anaknya. Jadi rasio itu juga penting. Sama yang kedua ya mungkin balik lagi, ini mesti dipertimbangkan apakah lokasinya mau lebih dekat ke rumah atau mau lebih dekat ke kantor. Karena sama harganya berapa, apakah sesuai sama budget di rumah atau enggak. Jangan sampai karena
mau banget masukin anak ke daycare, budget yang nggak cukup, jadi prahara rumah tangga, jangan sampai seperti itu juga. Jadi menurut aku itu sih hal-hal yang harus dipertimbangkan juga. Di luar pentingnya daycare untuk membantu anak bisa terstimulasi sesuai sama periode mereka. Jadi sebenarnya pilihannya adalah kalaupun kemudian orang tua misalnya salah satunya tidak bekerja di rumah gitu ya, full time di rumah gitu ya, pilihan untuk masuk ke daycare tadi tetap bisa diambil. Betul. For the sake of proses development tadi. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau pilihan daycare itu hanya untuk orang-orang yang bekerja, kedua orang tua yang bekerja, sebenarnya itu sebuah pilihan proses perkembangan anak yang bisa dibantu lewat masuk ke daycare tadi. Betul. Sehingga bisa lebih terstruktur gitu ya. Betul sekali, Miss Ica, betul. Thank you so much. You're most welcome, Pak. Thank you so much. Gue sebagai salah satu keluarga besar dari Play Sanctuary, I have to admit. Jadi sedih kan? It's an honor, really, it's an honor. Gue pribadi sama istri masih sering kontak sama Miss Ica. It's a long story. It's very nice story untuk kita balik ke 2019 waktu itu. Dan gue pribadi thank you sudah ngebantu tumbuh kembang anak kita anak gue maksudnya. Anak gue di umur 4 sampai dengan setahun waktu itu. So thank you for coming. Ya, Mas, teman-teman, thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak hari ini, karena gue pribadi belajar bagaimana sulit dan menyenangkannya, dua konteks yang berbeda. Karena memang seperti di awal tadi, it takes a village to raise a kid. Dan alhamdulillahnya dengan passion, dengan rasa cinta dan rasa sayang kita terhadap anak, yang menurut gue itu menjadi energi terbesar kita, fuel paling kuat untuk kita bisa membesarkan anak-anak yang merupakan generasi penerus kita, di mana harusnya investment terbesar kita ada di sana, investment cinta. Betul. Saya Ganda. This is Founder Talks by Samandana.